Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sekarang berada di Desa Cilembu, ya, Jawa Barat, Kabupaten Sumedang. Ini kita mengenal kalau di daerah Jawa Barat itu, khususnya yang dekat dengan daerah Bandung sekitarnya, itu yang sudah mulai betul-betul masyarakatnya banyak yang mengenal dakwah salaf, ini di Desa Cilembu ini. Alhamdulillah, sehingga akhirnya bahkan di antara mereka pun ada yang mendaftarkan anak-anak mereka, yakni di sini penduduk sini, untuk belajar ke pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di sekitar Jawa Barat ini. Bahkan karena banyaknya ini, kalau misalkan nanti pas liburan sekolah yang juga diikuti oleh liburan pesantren, seperti libur Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, itu biasanya anak-anak ini pada pulang. Nah, di sini pun ketika liburan sekolah itu banyak yang pulang ke desa ini yang sebelumnya mereka pesantren, dan di sana mulai kelihatan ramai lagi anak-anak. Jadi betul-betul Masya Allah di sini generasi mudanya itu banyak yang dikirim ke pesantren-pesantren Ahlus Sunnah, karena memang banyak di sini keluarganya, meskipun tidak semuanya di Desa Cilembu ini, yang telah mengenal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau lebih spesifiknya dakwah salaf ini, ya. Kemudian ustadz-ustadz yang ada di Cilembu ini berinisiatif juga untuk membangun lembaga pendidikan berupa pesantren atau ma'had. Dan sekarang nih udah sekitar setahun setengah atau 2 tahun gitu, ya, udah mulai merintis pesantren di sini yang untuk sementara fokus untuk penduduk Cilembu ini, yang dinamakan dengan pesantren Darus Sufah. Ini mengingatkan kita kepada apa yang dahulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah membangun Masjid Nabawi, dan di sana di emperan masjid ada yang disebut dengan Sufah, yang mana di sana ada orang-orang yang emang mau fokus belajar agama, atau ada sebagian sahabat Nabi yang baru hijrah datang ke Madinah belum punya tempat tinggal, maka untuk sementara tinggal di Sufah terlebih dahulu, atau utusan dari kabilah lain yang untuk mempelajari agama Islam beberapa hari, maka tinggal dulu di Sufah dan sebagainya. Barangkali nama ini menyadur dari sana, ya. Maka dari itu kita di sini bersama dengan salah seorang pengajar dari Ma'had atau pesantren Darus Sufah ini, yakni Ustadz Dadan Abu Najwa LC hafizahullah taala. Jadi beliau lulusan dari Lipia Jakarta, ya, yang alhamdulillah karena beliau asli dari Cilembu ini, Desa Cilembu ini, akhirnya beliau pun setelah selesai kuliah kembali lagi ke desanya untuk merintis dakwah bersama ustadz-ustadz yang lain, ya, yang juga sama pesantren di keluar desa, kemudian balik lagi ke sini, kemudian merintis pesantren. Baik, kita langsung saja wawancara kepada Ustadz Dadan hafizahullah taala, Ustadz Abu Najwa LC. Yang hendak saya tanyakan di sini sederhana saja, karena ini enggak menyengaja untuk menjadwalkan pertemuan, sehingga tidak semua asatizah bisa kita temui di sini. Di sini ada Ustadz Dadan LC hafizahullah taala. Bagaimana Ustadz Dadan terkait dengan nama Ma'had ini Darus Sufah? Bagaimana sih asal muasalnya sehingga bisa dinamai dengan Darus Sufah ini? Silakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ustaz, kita ini, ya, menamakan ma'had kita dengan Darus Sufah ini, ya, memang sebagaimana yang antum tadi katakan, ya. Jadi kita teringat dengan Ahlus Sufahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di emperan Masjid Nabawi ini gitu kan banyak, ya, penuntut ilmu. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Maka berkaca dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ahlus Sufah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita menginginkan atau bercita-cita dari ma'had kita ini lahir ulama-ulama atau ustadz-ustadz seperti yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cita-cita kita insyaallah taala. Jadi santri di sini insyaallah dipersiapkan dengan sedemikian rupa, ya, dari belajar agama dan yang lainnya, dari memanah, ekstrakurikulernya ada, ya, terus memanah, kemudian bercocok tanam dan yang lainnya, sehingga si anak-anak ini terbiasa dengan kehidupan bermasyarakat dan yang lainnya. Seperti itu.
Di antara kenapa kita menamakan ma'had kita ini dengan Darus Sufa. Masya Allah, luar biasa ya, betul-betul emang sudah direncanakan ya dari mulai pembelajarannya dan sebagainya udah ada target tertentu ya. Masya Allah, berarti tidak sembarangan ya membangun atau mengadakan pesantren ini. Dan bagaimana terkait dengan santri, karena ini kan pesantren baru ya Ustaz Dadan. Pesantren baru yang biasanya kan santrinya tidak sebanyak yang sudah lama ya, kita maklumi itu bersama. Nah, sekarang bagaimana nih terkait dengan santri yang sudah belajar selama ini, sudah berapa lama gitu ya? Silakan. Adapun untuk jumlah santri yang sekarang ada, dan alhamdulillah kita telah berjalan hampir 2 tahun ya Ustaz ya. Sudah hampir 2 tahun, dan alhamdulillah jumlah santrinya ada sekitar 14 orang atau 15 orang ya. Sekitar segitu jumlah santrinya. Kenapa baru ada segitu? Karena kebanyakan yang pesantren atau warga desa Cilembu ini masih ada yang keluar sana gitu. Sehingga apa? SDM kita ini sebenarnya sudah ada, cuma fasilitas yang ada yang kita miliki ini belum memadai. Jadi mau tidak mau sebagian dari masyarakat kita ada yang menyekolahkan anaknya keluar gitu. Tapi kalau insya Allah pembangunan ini sudah selesai, ma'hadnya sudah ada, kemudian asramanya sudah ada, maka insya Allah Ta'ala, karena kita membangun meniatkan ma'had kita ini ya untuk kita gitu, untuk siapa lagi. Walaupun ada beberapa santri atau beberapa orang yang dari luar sudah ada yang daftar, cuma karena kita belum ada fasilitasnya gitu ya, jadi ya belum kita bisa terima. Gitu, seperti itu. Baik, barakallahu fikum Ustaz Dadan. Masya Allah, berarti memang di sini SDM, sumber daya manusia ya, pengajarnya itu sebenarnya udah ada. Karena memang ya di sini itu kan udah banyak keluarga yang mengenal manhaj salaf dari dulu, sehingga menyekolahkan, termasuk keluarga antum ya. Keluarga antum menyekolahkan antum keluar desa, maksudnya keluar kota, yang akhirnya belajar pesantren dan balik lagi ke sini menjadi seorang ustadz. Berarti sekarang yang masih di luar itu kemungkinan kalau balik lagi ke sini semakin banyak SDM-nya ya. Iya. Hanya saja masalahnya di sini adalah fasilitas belum tersedia. Oh, mungkin barangkali itu juga yang menyebabkan ini dinamakan Darus Sufa, karena saya lihat di sini itu ini emang emperan masjid. Ini tempat belajarnya Ustaz ya? Iya, iya, di sebelah mana nih belajarnya? Ya, ini adalah emperan masjid ya, diantaranya kita membangun ini. Dan fasilitas yang baru kita miliki hanya ini. Kemudian ada kantor yang di sebelah sana. Dan kemudian masjid. Jadi karena ada 2 kelas ya. Ini masjid dan ini emperan masjid. Nah, dan insya Allah nanti kita akan membebaskan lahan yang ada di sebelah, apa ini namanya? Ya, depan masjid, belakang masjid, kiblat masjid. Akibat masjid insya Allah Ta'ala, maka kepada kaum muslimin untuk berpartisipasi di dalam pembangunan atau pembebasan tanah ini. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah, di sini emang cita-cita udah tinggi biasanya, sehingga mereka memiliki benar-benar perjuangan yang telah jelas untuk membangun pesantren, yang juga selanjutnya tentu untuk mencerdaskan bangsa ya, istilah pendidikannya mencerdaskan bangsa, menjadi bangsa yang beriman, bertakwa dan berilmu ya. Dan ini udah jelas ya, ilmu yang diajarkan, ilmu agama, dan juga ada ilmu-ilmu lain yang ilmu umum yang berkaitan dengan kemasyarakatan, karena emang dipersiapkan untuk nanti semoga bisa bermasyarakat, berdakwah bermasyarakat, bermanfaat di masyarakat. Baik, syukran Ustadz udah berkenan untuk diwawancara. Alhamdulillah, semoga ini menjadi salah satu usaha kita lah dalam memperkenalkan bahwasanya di desa Cilembu ini alhamdulillah sudah mulai berdiri lagi pesantren yang dirintis oleh asli orang Cilembu ya, secara umum orang Cilembu. Dan memang alhamdulillah ini udah mulai dan sudah ada santrinya berjalan. Jadi udah mulai ada proses belajar mengajar. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Baik, sekian wawancara dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.